Masya Allah, tabarakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat, selalu bahagia, tetap semangat, optimis, dan jangan lupa tetap sabar ya teman-teman. Oke, kali ini saya kepengen masak, tapi sebelumnya saya persiapkan dulu untuk bahan-bahannya. Saya ambil dulu di kulkas ini teman-teman. Jadi rencananya tuh kali ini saya mau bikin sop iga. Nah, saya masak sopnya itu yang praktis aja teman-teman, tinggal dicemplung-cemplung. Terus nanti mau saya tinggal sekalian beberes dapur ya, karena dapurnya udah berantakan dan kotor banget teman-teman. Oke, ini saya pilih-pilihin dulu untuk bahan-bahannya ya. Jadi saya menggunakan iga. Jadi kemarin itu pas saya food prep beli iga dan videonya baru sempat saya edit nih teman-teman. Nah, iganya itu saya gunakan kurang lebih seperempat aja ya. Terus saya pakai wortel, kentang, daun bawang seledri, udah sama bumbu-bumbu rempah lainnya. Sambil menunggu air mendidih untuk merebus iga, ini saya potongin dulu kentang sama wortelnya ya teman-teman. Nah, setelah airnya mendidih, lalu iganya dimasukkan untuk direbus sebentar aja. Nah, rebusnya itu sampai menunggu busa-busanya itu keluar ya. Kotorannya kan biasanya pada keluar ya teman-teman. Nah, nanti kalau busanya itu udah banyak keluar, baru deh airnya dimatikan. Nah, untuk wortel sama kentangnya itu saya potongin besar-besar ya teman-teman, supaya sop iganya tuh enak. Nah, seperti ini teman-teman, kotorannya dibuang-buang ya. Nah, nanti airnya itu yang akan saya gunakan untuk bikin sop. Untuk bumbunya itu saya hanya menggunakan bawang bombay setengah. Lalu saya juga gunakan bawang putih dicincang, itu saya gunakan 3 siung yang besar-besar ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya masak sop iganya menggunakan slow cooker aja ya, supaya lebih praktis dan tentunya daging iganya jadi lebih empuk. Udah gitu waktu kita nggak habis hanya untuk nungguin masakan ya. Oh ya, untuk bumbunya bisa langsung ditumis di kuali slow cookernya sebenarnya ya teman-teman. Tapi tadi tuh saya lupa ya. Kali ini di fry pan, tapi nanti kapan-kapan saya akan kasih lihat ke teman-teman kalau slow cooker Emily pun bisa untuk menumis juga. Ini kentang, wortel, dan bumbu rempahnya saya masukkan ke kuali slow cooker. Kemudian untuk bumbunya juga saya masukkan ya. Saya tuh bener-bener lupa loh. Harusnya tadi langsung numis aja di kualinya juga bisa dan tentunya lebih praktis ya. Kemudian masukkan juga iga dan air kaldunya ya yang tadi direbus. Tapi kotorannya sebelumnya dibuang dulu ya teman-teman. Supaya lebih enak ya makannya, tentunya lebih sehat ya karena nggak ada busa-busa kotoran. Nah, terus masukkan juga lada bubuk, terus jahe bubuk. Pokoknya ini tuh praktis banget tanpa kita harus ribet nungguin masakan jadi ya teman-teman. Jangan lupa masukkan juga gula, garam, kaldu bubuk atau penyedap kaldu jamur, terserah teman-teman ya. Pokoknya semua bahan-bahan itu dimasukkan ke dalam kuali slow cookernya. Lalu saya tambahkan juga daun seledri ya. Nah, kalau udah tinggal ditutup aja, siap kita masak. Ini saya setting charcoal soup karena saya kepengen makan sup seperti masakan di arang ya teman-teman. Slow cooker yang saya gunakan ini dari Emily ya teman-teman, dengan tutup keramik yang cantik banget dan pembukanya itu tahan panas. Kemudian kualinya itu terbuat dari tanah liat yang tahan retak dan pecah ketika proses memasak dengan suhu yang tinggi atau panas ya. Kemudian handle-nya itu juga ada tahan panasnya, bisa dibuka seperti ini teman-teman. Dengan kapasitas 2,8, jadi bisa memasak lumayan banyak ya. Ada tombol atau knob multifungsi, tinggal diputar dan tekan. Kemudian ada settingannya tuh untuk charcoal soup, untuk memasak sup dengan sensasi rasa seperti masakan di arang.
Bon sup untuk masak sup, misalkan kita masak sup daging atau sup ayam kampung, kemudian porridge itu untuk bubur ya teman-teman. Jadi nanti hasil buburnya itu bakalan halus banget. Kemudian BB porridge itu untuk bikin empasi atau bubur bayi. Jadi ini praktis banget ya teman-teman. Kemudian bisa di setting lagi untuk braise itu untuk bikin kaldu ya, misalkan kaldu ayam atau kaldu daging. Nah nanti hasil kaldunya tuh bakalan enak banget, dan tentunya dagingnya juga hasilnya empuk banget. Nah yang stew ini untuk rendang ya teman-teman, atau bikin semur, ini hasilnya juga bakalan empuk banget dan airnya juga bisa sedikit ya. Lalu bisa juga untuk dessert, pokoknya komplit banget. Kemudian yang keep warm bawah ini fungsinya untuk menghangatkan makanan yang sudah jadi teman-teman. Jadi bisa ditinggal aja, kalau misalkan makan sup atau bubur tinggal didiemin aja, nanti tiba-tiba ke keep warm. Nah ini karena saya masaknya menggunakan charcoal soup ya, supaya sensasi masakannya tuh rasa-rasa seperti masakan di arang, jadi saya biarin aja seperti ini. Nah untuk tombol presetnya ini fungsinya untuk menunda waktu masak kita. Misalkan saya mau masak sup, tapi masaknya nanti aja setelah 2 jam. Nah ini kalau di angka seperti ini 30, berarti setengah jam kemudian baru slow cookernya itu akan memasak teman-teman. Nah di angka 1.30 berarti 1,5 jam kemudian baru slow cookernya itu beroperasi. Nah karena saya kepengennya misalkan 2 jam kemudian, misalkan saya masukin bahan-bahan supnya itu semuanya ke kualinya itu jam 12 siang, berarti slow cookernya itu akan memasak 2 jam kemudian atau di jam 2 kayak gitu teman-teman. Jadi praktis banget ya teman-teman menggunakan slow cooker. Kita tinggal meracik-racik aja, masukkan semua bahan-bahannya ke kualinya, ditutup, lalu kita preset aja mau jam berapa kita masak, misalkan kayak gitu ya. Misalkan jam 12 siang kita racik-racik. Nah kita setting jam 2 siangnya masak, ya udah tinggal dioperasikan aja, di preset 2 jam. Karena saya kepengen langsung masak aja, jadi tombol cancel dulu. Kemudian saya ulangin lagi, saya setting di charcoal soup ya. Nah itu ada angka 1.30, berarti nanti supnya akan mateng 1,5 jam kemudian teman-teman. Saya menggunakan slow cooker yang super cantik ini dari brandnya Emily ya teman-teman, dengan daya 500 watt, jadi irit banget. Kita nggak usah khawatir listriknya tuh bakalan jebol atau boros. Penggunaan slow cooker Emily itu gampang banget, cukup sekali tekan, dan di Emily slow cooker ini sudah ada keterangan fungsi tombol untuk masakan yang kita mau. Kapasitasnya juga besar, 2,8 liter. Kualinya juga sehat karena terbuat dari tanah liat yang tahan retak dan pecah ketika proses memasak di suhu yang tinggi ya. Tentunya praktis banget, di samping desainnya yang benar-benar stylish, bisa siapkan makanan atau masakan sambil melakukan aktivitas lainnya seperti ini ya teman-teman. Apalagi nanti ketika bulan puasa kita bisa siapkan masakan untuk berbuka dan sahur. Kita bisa setting waktu memasaknya mau jam berapa. Kita cukup memasukkan semua bahan-bahan masakan yang akan kita masak. Lalu kita tinggal aja teman-teman, karena slow cooker yang akan bekerja sampai masakannya itu menjadi matang. Dan tentunya jangan khawatir, masakannya itu nutrisinya tetap terjaga, apalagi kualinya itu terbuat dari tanah liat, dan tentunya masakannya itu lebih sehat ya teman-teman. Nah kalau misalkan ada yang belum paham slow cooker itu apa, jadi slow cooker itu alat memasak yang memerlukan waktu memasak lama ya, seperti masak bubur, masak sop daging atau ayam kampung yang keras-keras ya teman-teman, seperti bikin rendang juga, bistik, garang asem dan lain-lain. Nah ini kita bisa gunakan slow cooker, pokoknya semua bahan-bahannya itu dimasukkan semua. Lalu kita setting aja pilihannya. Kemudian kita tinggal aja, nanti tahu-tahu mateng teman-teman. Dan tentunya daging atau ayam kampungnya itu yang keras-keras itu bakalan empuk banget. Jadi kita nggak perlu pakai presto juga bisa empuk teman-teman. Nah bedanya kalau presto itu hanya bisa untuk satu macem ya ketika dimasak. Misalkan mau bikin bandeng presto, ya udah bandengnya aja sama bumbunya. Misalkan mau ngempukin daging, ya udah dagingnya aja yang dimasak ya teman-teman, atau ayam kampung yang keras
itu direbus aja menggunakan presto jadi empuk. Tapi kalau menggunakan slow cooker ini semua bahannya itu dimasukkan jadi satu berikut bumbu-bumbunya. Nah itu nanti sop dagingnya atau rendangnya itu bisa empuk dengan sendirinya teman-teman. Seperti kayak tadi saya bikin sop iga ya. Nah karena saya tidak ada presto, biasanya saya kalau masak iga itu masih keras, jadi anak-anak nggak suka. Nah saya gunakan slow cooker ini, itu iganya tuh nanti bakalan empuk banget. Nah seperti tadi teman-teman, tapi sebelumnya karena saya nggak mau nanti kuah kaldunya itu kotor ya, banyak busanya dan tentunya baunya nggak enak, jadi saya memang rebus dulu ya teman-teman. Rebus sebentar aja sampai nanti keluar busa-busa kayak gitu. Nah busanya tuh nanti dibuang ya, dipilihin, dibuang. Lalu airnya biarin aja untuk bikin supnya. Jadi nanti bahan-bahannya semua dimasukin ke kualinya, berikut bumbu-bumbunya, kemudian iganya sama airnya udah tinggal ditutup, disetting, pilih untuk memasak sup kayak gitu. Udah kita tinggal aja sambil beres-beres seperti ini. Tahu-tahu nanti bunyi sendiri slow cookernya dan itu masakannya udah jadi. Nah kalau misalkan untuk bikin bubur, biasanya kalau bubur-bubur yang dijual atau kita pengen bikin bubur ayam yang lembut banget gitu ya, bubur beras. Nah itu pakai slow cooker itu hasilnya bakalan halus banget teman-teman. Jadi bakalan enak banget ya. Nah kalau misalkan bubur kacang hijau pun nanti kita nggak perlu ngerendam dulu kacang hijaunya atau ditungguin dulu masaknya ya, takut tumpah-tumpah. Nah di sini tuh nggak bakalan khawatir tumpah karena desain kualinya itu menggunakan desain yang anti tumpah, karena tadi kan ada ini ya, ada jeglongannya ya teman-teman. Nah itu tuh bikin masakan kita tuh nggak bakalan tumpah-tumpah dan tentunya nutrisinya terjaga karena kualinya itu terbuat dari tanah liat dan pastinya sehat ya. Nah misalkan bikin rendang atau semur itu kan tidak pakai air yang banyak, itu juga bisa. Nanti pilihannya itu kita menggunakan yang tulisan stew kayak gitu teman-teman. Tinggal diputar aja knobnya, pilih yang stew kayak gitu ya. Tapi kalau saya bikin semur, bikin rendang deh. Bikin rendang itu misalkan kita bikin bumbunya dulu. Lalu kita masak sebentar ya daging sama bumbunya ya, diungkep-ungkep, ditumis-tumis sebentar, kemudian dimasukkan ke kuali cookernya, atau bisa juga langsung dimasak ya. Kayak misalkan bumbunya udah jadi tuh dihaluskan, lalu dimasukkan ke kuali, daging mentahnya juga bisa langsung dimasukkan ke kuali, tapi itu tergantung selera ya. Kalau saya itu lebih suka dimasak dulu sebentar aja di wajan, kemudian tinggal dimasukkan ke slow cooker. Nah enaknya kalau bikin rendang menggunakan slow cooker, kita tuh nggak perlu repot bolak-balikan daging gitu ya. Terus biasanya kalau di wajan itu bumbunya suka ini ya, suka muncrat-muncrat kayak gitu ya teman-teman. Nah kalau menggunakan slow cooker tuh enggak, jadi kita tinggal aja tahu-tahu udah mateng. Oke teman-teman, jadi itu sekilas penjelasan tentang Emily slow cookernya ya. Jadi pokoknya ini praktis banget ya kalau kita misalkan sibuk terus nggak mau ribet-ribet, kita masak menggunakan slow cooker aja. Dan jangan lupa menggunakan Emily slow cooker karena desainnya itu stylish banget, bikin dapur kita kelihatan lebih cantik. Nah oke teman-teman, ini saya juga bikin sambal kecap untuk makan sop iganya ya. Jadi sambalnya itu gampang banget, cuman bawang merah, cabai rawit merah sama tomat aja. Nah ini sop iganya sudah matang teman-teman, baunya tuh bener-bener sedep banget tuh. Kita nggak repot-repot, dapurnya udah bersih, udah rapi, terus sopnya pun udah jadi. Nah habis beres-beres tentunya lapar ya, udah nggak sabar kepengen makan. Tuh kelihatan ya teman-teman, semua bahan-bahannya tuh empuk banget dan daging iganya juga empuk banget nih teman-teman. Biasanya saya kalau masak daging seperti ini itu anak-anak nggak suka karena masih keras, tapi menggunakan slow cooker semuanya tuh jadi empuk. Nah ini ada ini ya tulisan angka 3 itu 3 menit teman-teman. Jadi artinya setelah selesai memasak itu waktu menghangatkannya sudah berjalan 3 menit kayak gitu maksudnya.
Oke, untuk teman makan sup iganya ini saya goreng tempe sama goreng kerupuk ya. Jadi supaya menu kali ini terasa lebih nikmat kayak beli ya teman-teman. Oke teman-teman, ini saya siapkan dulu untuk sop iganya karena saya dan anak saya udah lapar banget. Nah lihat teman-teman tuh, sop iganya tuh enak banget tuh. Kan kelihatan ya, dagingnya tuh empuk ya. Wortelnya juga empuk, kentangnya juga empuk, tapi tentunya nutrisinya terjaga. Nah kalau saya masukin daun bawangnya itu terakhiran ya, supaya masih kelihatan segar. Alhamdulillah teman-teman, jadi masakan kali ini seperti ini ya. Saya goreng kerupuk udang, terus goreng tempe, sama bikin sop iga aja. Nah kali ini saya makan ditemenin anak saya yang cowok, karena anak saya yang cewek itu lagi pembelajaran tatap muka. Nah anak saya yang cowok itu masih online ya belajarnya. Nah ini enak banget teman-teman, kayak beli rasanya. Menggunakan sambal kecap yang dikasih tomat banyak, jadi seger banget. Terus jangan lupa sop iganya itu ditambahin pakai bawang merah goreng supaya lebih sedap ya. Alhamdulillah teman-teman, terima kasih ya Allah sudah diberikan nikmat rezeki makanan yang enak banget. Nah jadi ini saya masak iganya cuman seperempat aja teman-teman, seperempat. Kemarin saya beli itu 20.000. Nah terus saya juga makannya lauknya pakai tempe, karena nggak tahu kenapa saya suka banget sama tempe ya. Tahu pun suka, tapi kalau suruh pilih saya lebih suka tempe. Nah kalau teman-teman tim apa nih, tim tahu apa tempe? Nah kalau anak saya sukanya itu tempe yang iris tipis. Kalau saya mau tebal boleh, tipis pun suka. Pokoknya saya tuh pemakan segala, apa-apa doyan. Oke teman-teman, jadi sekian dulu ya video saya kali ini. Terima kasih banyak yang sudah berkenan datang di rumah Aura, yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir. Teman-teman jaga kesehatan ya, tetap semangat, optimis, dan jangan lupa tetap sabar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya ya.